ada cerita unik, mungkin unik ya, menarik lah mungkin dari pengalaman aku dapat beasiswa ini. Waktu itu dari 2012-2011 daftar kurang lebih sekitar 30 universitas untuk bisa ke Jepang. Nah, pada saat itu alhamdulillah ada lolos satu yang ini di Osaka University, tapi tidak full scholarship. Itu walaupun nggak full scholarship sempat ragu sih diambil atau enggak, tapi alhamdulillah waktu itu keputusannya qadarullah diambil, dan aku dapat support dari teman-teman dari Himpunan Teknik Elektro. Mungkin kalau misalnya after this ada waktu untuk cerita tentang ini lebih jauh, I will share the story ya. Terus setelah itu 2 tahun kemudian di tahun 2014 Februari awal pas orang wisuda, aku dapat kesempatan untuk magang di Hitachi Solution Nexus di Tokyo. Jadi aku nggak ada foto pakai toga S1 karena pas wisuda itu udah di Tokyo. Yang ditanggung oleh perusahaan pada saat itu adalah flight ticket return aja, hanya kembali, perginya tanggung sendiri. Terus tapi ada internship salary yang diberikan dan ditanggung akomodasi selama 2 bulan di Tokyo. Sewaktu magang ini aku ikut program ISEC namanya Global Internship Program. Waktu itu 2014. Nah, sekarang kayaknya namanya International Internship Program. Itu ada admission fee yang kita bayarkan di ISEC sekitar kurang lebih 3 juta sekian. Nah, tapi karena experience-nya worth it, jadi it doesn't matter menurutku. Jadi teman-teman kalau misalnya ada keinginan untuk magang di perusahaan-perusahaan luar negeri itu bisa lewat ISEC. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu beberapa jenis beasiswa. Aku khususnya di Jepang ya. Sebenarnya ada dari negara-negara lain juga, tapi karena experience aku dan research aku sewaktu 10 tahun lalu itu lebih fokus di Jepang, maka yang aku rangkum di sini adalah beasiswa di Jepang aja. Nah, untuk master ataupun doctoral degree itu beasiswa di Jepang itu aku baginya hasil riset waktu dulu baginya jadi 4 jenis. Yang pertama Max itu ada 2, government to government atau kita kenalnya GTG, ada juga Max U to U, university to university, dan ada juga company scholarship dan scholarship ketika teman-teman sudah tiba di Jepang. Jadi ada juga skema yang teman-teman daftar sendiri dulu. Terus nanti ketika lulus, udah sampai di Jepang, belajar selama 6 bulan, baru bisa daftar beasiswa. Kurang lebih seperti itu jenis beasiswanya. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk daftar GTG, saingan kalian dari mana aja sih? Saingan teman-teman itu adalah seluruh warga Indonesia. Jadi siapa aja asalkan kewarganegaraan Indonesia dan memenuhi kriteria dari universitas mana aja itu bisa daftar program GTG. Tapi kalau U2U itu hanya universitas yang mempunyai kerjasama dengan Universitas Jepang. Misal teman-teman dari Unhas itu punya kerjasama dengan NAIS, dengan EHIME, dengan Kyushu, itu teman-teman bisa daftar program U2U. Jadi kalau misalnya teman-teman dari universitas yang nggak ada kerjasama dengan universitas di Jepang, peluang untuk daftar ini mungkin kecil. Karena ini khusus untuk yang punya partnership agreement. Terus ada lagi nih company scholarship, karena perusahaan itu biasa mereka punya tanggungan untuk mengeluarkan biaya CSR untuk memberikan, dan CSR-nya itu bisa dalam bentuk scholarship. Nah, Hitachi, Fujitsu, Toshiba itu kan perusahaan-perusahaan Jepang. Mereka punya beasiswa untuk orang-orang Indonesia yang ingin belajar di Jepang. Tapi syaratnya itu mereka udah pilih universitas-universitas mana aja yang bisa mendaftar. Biasa contoh kayak ITB, UGM, UI ini available semua untuk daftar 3 beasiswa ini. Terus kalau beasiswa setelah tiba di Jepang, ini sama konsepnya dengan beasiswa ini, tapi dengan beasiswa company, hanya kalau company itu udah selected dari di Universitas Indonesia-nya, kalau ini dia
yang jelas kalian keterima di Universitas Jepang yang udah ditunjuk. Misal teman-teman jadi student di Tokyo University dan available untuk daftar ini, itu possible banget. Tapi kalau misalnya perusahaannya nggak ada di Universitas Jepang, itu teman-teman nggak bisa daftar. Jadi tapi biasanya setiap Universitas Jepang itu punya skema scholarship-nya sendiri. Hanya ini modalnya lebih gede karena teman-teman harus membiayai dulu semua biaya keberangkatan teman-teman ke Jepang, baru bisa daftar scholarship. Terus di mana sih untuk mendaftarnya? Nah, kalau untuk GTG itu kita daftarnya di Kedubes Jepang di Jakarta. Nah, kalau untuk Yutuyu, teman-teman harus daftar langsung di universitas di Jepangnya. Jadi, teman-teman harus secara mandiri nyari universitas di Jepang yang punya kerjasama dengan home base university kalian di S1. Kalau mau daftar S2. Terus kalau Hitachi ini tergantung dari admissionnya biasa, tapi biasanya di Jakarta. Ada juga selection prosesnya di tiap-tiap kampus, yang udah terpilih itu possible juga. Jadi kalau mau cari lebih detail tentang ini harus langsung googling tentang beasiswanya. Nah, kalau ini scholarship admission-nya di Jepang. Jadi hanya teman-teman bisa mendaftar kalau udah keterima atau udah living atau udah stay di Jepang. Nah, flow-nya seperti apa? Kalau di GTG, teman-teman tuh daftar beasiswa dulu, daftar max-nya dulu. Setelah teman-teman dinyatakan lulus sebagai scholarship penerima beasiswa, teman-teman baru dikasih kesempatan untuk daftar, untuk cari universitas. Nah, kalau U2U, teman-teman daftar universitasnya dulu, karena kan kita langsung direct to university. Setelah lulus dari universitas, lulus dari seleksi universitas, dan teman-teman dinyatakan bisa belajar di sana, baru nih tim Universitas Jepang yang akan merekomendasikan nama teman-teman ke pihak Max di Jepang. Jadi kita harus seleksi, jadi konsepnya university dulu, baru scholarship. Ada potensi nggak lulus scholarship? Ada. Lulus universitas terus nggak lulus scholarship ada. Terus kalau ini kita sama skemanya dengan GTG, kita daftar scholarship dulu baru universitas. Nah, kalau ini juga sama, kita daftar university dulu baru daftar beasiswa. Karena university dan scholarship itu dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman harus daftar 2 kali. Terus selection prosesnya semuanya dilakukan di Indonesia, baik itu interview, pengiriman dokumen, itu dilakukan di Indonesia, di Jakarta. Nah, tesnya itu lebih ke bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman nggak tahu bahasa Jepang, nggak apa-apa, at least teman-teman kuat di bahasa Inggris. Jadi tesnya mirip-mirip kayak TOEFL lah. Terus bahasa Jepangnya itu sampai level N1, N2 sampai N3. Terus selection prosesnya ini tergantung dari universitas masing-masing. Jadi nanti nih 2 ini akan aku elaborate lagi di belakang. Terus kalau company scholarship juga selection-nya di Indonesia sama, dia ada dokumen, tapi dia adalah FGD. Gimana teman-teman bisa bekerja dalam kelompok, terus ada interview juga. Nah, kalau ini teman-teman biasanya harus selesai dulu nih 1 semester dan dilihat dari academic report-nya seperti apa, baru teman-teman bisa untuk apply. Selection prosesnya dan interview-nya semuanya dilakukan di Jepang. Nah, kalau untuk bahasa, ini harus lebih besar daripada 550. Jadi, IELTS bisa, TOEFL bisa, tapi aku kalau nggak tahu, TOEIC kayaknya nggak bisa. Nah, ini harus banget strong di English. Terus kalau teman-teman nggak punya strong English dan universitas home base kalian punya kerjasama, ini bisa jadi opsi karena dia depend on university regulation. Dan mostly biasanya universitas di Jepang itu nggak mensyaratkan TOEFL yang tinggi. Aku waktu mendaftar TOEFLku hanya 513, jadi nggak sampai 550 dan itu bisa di-accept. Syaratnya biasanya ada sertifikat TOEFL tapi nggak ada standar, itu nggak apa-apa. Itu tapi tergantung ya dari tiap universitasnya. Nah, kalau ini sama, dia harus strong English. Terus kalau ini dia harus punya Japanese Proficiency. Si orang yang mendaftar itu setidaknya dia adalah pemegang sertifikat N3, umumnya kayak gitu. Terus kapan sih buka pendaftarannya? Nah, bisa aja
Februari di bulan setiap tahun di bulan Februari atau Maret itu, jadi teman-teman kalau mau daftar beasiswa ini sering-sering buka websitenya Kedubes Jepang. Terus kalau ini Agustus November, tapi tergantung lagi tiap kampusnya seperti apa. Ini di rata-rata aja, biasa aja, bisa juga ada yang sampai Desember, itu tergantung. Nah, di sini untuk daftar beasiswa ini teman-teman harus lakukan research terhadap kampusnya langsung. Terus kalau ini juga sama, di bulan-bulan Februari Maret, untuk tahu ini teman-teman bisa langsung ke Hitachi, googling Hitachi Scholarship, Fujitsu Scholarship, itu akan muncul biasa official website-nya. Nah, kalau ini depend on university di Jepang. Jadi kurang lebih ini ada 4 tipe beasiswa yang teman-teman bisa daftari. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih step-stepnya atau apa aja strategi yang harus kita lakukan untuk bisa daftar beasiswa ini? Kalau aku kemarin experience-nya itu aku benar-benar buat strategi di mana aku bisa lolos, di situ aku mendaftar dan menjadi prioritas. Aku dapatnya U2U karena aku merasa aku nggak bisa survive di GTG, jadi aku pilihnya U2U. Nah, yang pertama itu improving your English skill. Nah, untuk teman-teman yang aku tadi lihat umurnya masih di bawah 27 tahun, kebanyakan di bawah 27 tahun, saran aku dari sekarang teman-teman harus membiasakan diri dengan yang namanya English kalau teman-teman mau experience dunia di luar Indonesia. Karena ini sebagai gerbang pembuka ketika teman-teman mau keluar. Di sini aku nggak akan deeper tentang how to improve your English skill. Pasti teman-teman udah punya caranya masing-masing. Itu bisa ikut kursus atau bisa membiasakan diri tiap hari baca novel yang teman-teman suka dalam bahasa Inggris atau baca berita dalam bahasa Inggris, dengar BBC broadcast di YouTube, itu salah satu caranya. Nah, yang aku mau elaborate lebih di sini adalah tentang gimana caranya ketika kita ingin memprioritaskan university. Karena ketika teman-teman daftar di Jepang, baik itu GTG atau U2U, kita nanti mau nggak mau, walaupun GTG, kita akan daftar universitas. Nah, masih ada peluang universitas nggak menerima kita, itu masih ada, kalaupun udah dapat beasiswa. Makanya kita perlu melakukan universitas mana yang harus kita daftar pertama, yang potensi lulusnya besar, dan kita juga enjoy hidup di sana. Kalau dari aku, kemarin karena ambilnya U2U, jadi aku beneran memperhatikan universitas yang akan aku daftar. Universitas yang memiliki peluang lolosnya lebih tinggi. Oke, nah gimana caranya? Nah, kemarin aku memperhatikan 2 faktor sewaktu melakukan prioritas ini. Faktor pertama adalah university life-nya. Kayak teman-teman harus tahu dulu, teman-teman itu mau belajar di Jepang, jangan hanya mau S2 di Jepang tapi nggak tahu mau bidang apa. Teman-teman paling pertama harus tahu dulu mau belajar bidang apa. Kalau misalnya contohnya dari background-nya IT, bisa ambil kayak computer vision, bisa ambil matematika, itu terserah sesuai dengan S1 teman-teman juga bisa, agak berbeda juga bisa. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan untuk S2 di Jepang itu mereka nggak boleh cross jurusan, nggak bisa dari ekonomi pindah ke teknik atau dari teknik pindah ke ekonomi. Itu untuk apalagi untuk beasiswa Max itu nggak bisa. Kalau misalnya teman-teman biaya sendiri itu bisa aja, tapi kalau untuk Max scholarship dan company scholarship itu harus sejurusan dengan S1-nya teman-teman. Kemarin aku contohnya ambilnya NLP, Natural Language Processing, karena ini udah sesuai dengan apa yang aku teliti atau apa yang aku lakukan di tugas akhir. Jadi masih berhubungan, aku pilihnya NLP. Jadi setelah tentukan, teman-teman mau belajar apa, mau fokus riset jadi baru nih, teman-teman cari di
internet, list down semua universitas yang mempunyai topik ini. Jadi waktu itu aku cari di Google nih, Wikipedia list of university in Japan, kan muncul nih semua. Terus tiap universitas aku masuk satu-satu websitenya, cari, oh universitas ini punya NLP atau enggak ya. Misal habis list, mungkin bisa kasih contoh langsung. Misal list of university in Japan. Ini kan udah langsung nih ada di Tokopedia. Nah, teman-teman bisa lihat, oh ini ada NLP atau enggak ya. Nah, buka satu-satu, terus kalau misalnya nggak ada, tinggal copy aja, terus research. Agak makan waktu memang, tapi ini akan membantu teman-teman untuk mengetahui universitas mana yang teman-teman bisa daftar. Jadi jangan asal hanya yang jelas deh di Jepang terserah universitas apa. Nah, enggak gitu konsepnya. Kalau aku harus buat riset dulu, mau belajar di mana, mau belajar bidang apa. Nah, kalau teman-teman udah riset, nanti write down, terus tulis nih, misal kotanya Tokyo, ada universitas apa, nama senseinya apa, emailnya apa, terus fokus tadi tentang NLP-nya apa, karena kan aku maunya NLP, kalau teman-teman ini sesuai dengan bidang teman-teman ya nanti di sini. Terus, nah yang paling penting, teman-teman bisa nggak daftar beasiswa di universitas ini? Ada nggak beasiswa yang possible untuk teman-teman gunakan ketika mendaftar di universitas ini? Karena jangan sampai teman-teman udah suka nih universitasnya, udah suka saya ternyata berkas, ternyata teman-teman nggak bisa daftar scholarship di sana. Mungkin karena nggak ada U2U atau hanya bisa GTG beasiswa, itu di list. Jadi kalau misalnya teman-teman gagal di Max, teman-teman bisa daftar Fujitsu, gagal di Fujitsu bisa daftar yang mana lagi. Jadi teman-teman tahu planningnya teman-teman untuk daftar universitas apa aja. Terus selanjutnya yang tadi sensei atau behavior lab publication-nya, tuh teman-teman hati-hati ketika memilih sensei, karena sensei di Jepang itu punya pengaruh sangat besar terhadap kelulusan teman-teman. Teman-teman harus sayangnya di Jepang itu konsepnya seperti itu ya, beda sama di Eropa atau di Amerika misalnya. Kalau di Jepang, nasib kuliah teman-teman itu tergantung sama senseinya teman-teman. Kalau sensei teman-teman bilang nggak lulus, kalian nggak akan lulus. Jadi teman-teman harus bisa dapat chemistry-nya dengan sensei. Teman-teman jangan sampai melawan sensei ketika sampai di Jepang karena ideologi teman-teman mungkin beda. Jadi perlu dilakukan research tentang senseinya itu seperti apa. Kalau teman-teman salah pilih sensei, itu akan bisa berdampak sama studinya teman-teman nanti. Gimana cara risetnya? Cari apakah di sana ada orang Indonesia, apakah sensei itu punya mahasiswa asing atau full Japanese semua, orang Jepang. Karena itu akan ngaruh ketika teman-teman menjadi orang asing sendiri, teman-teman akan lebih challenging lah untuk beradaptasi. Kalau aku emang cari kampus atau lab yang ada orang Indonesianya, karena aku tipe orang yang nggak bisa kalau asing sendiri. Jadi aku harus dapat orang yang aku prefer yang ada orang Indonesianya supaya bisa berbagi dan aku bisa nanya-nanya ke dia. Nah, kemarin kebetulan ada mahasiswa S3 dari Indonesia pas di lab aku. Terus untuk tahu behavior-nya seperti apa, kalau misalnya nggak ada orang Indonesia di situ, teman-teman bisa tanya dari alumni Indonesia yang pernah dari sana. Kalau teman-teman bingung di mana cara dapat alumninya, sekarang LinkedIn udah banyak, terus udah bisa cari profilnya orang kalau yang secara profesional. Dulu aku cara cari behavior, cara cari alumni Indonesia di sana, aku beli buku nih, kayak buku tentang cerita-cerita orang yang sukses dapat beasiswa di Jepang. Terus itu kan ada emailnya, nah itu aku email satu-satu. Nggak ada yang jawab sih, tapi nggak apa-apa. Terus ada baca juga, paling penting juga baca publication-nya. Teman-teman ngerti nggak topik yang mereka publish? Teman-teman
suka nggak dengan behaviornya, dengan publication-nya mereka, dengan algoritmanya mereka. Itu teman-teman harus tahu juga dari sisi akademiknya. Nah, kenapa penting? Karena menurutku teman-teman harus enjoy apa yang teman-teman lakukan nanti ketika belajar di luar negeri. Kalau enggak, pressure-nya tinggi, teman-teman bisa stres. Apalagi untuk yang mau S3 ya. Nah, kalau S2 sih masih agak mending, tapi kalau S3 itu benar-benar harus punya support system. Nah, prioritas terus point of view kedua yang aku lihat adalah daily life atau environment-nya. Dari aku harus tahu berapa sih biaya living allowance selama di sana. Kayak contoh, beasiswa kita itu kalau untuk max sekitar 140.000 sekian. Nah, kita harus tahu 140.000 sekian itu untuk tinggal di Tokyo. Kalau misalnya kita pilihnya universitas yang ada di Tokyo, cukup nggak ya? Karena jangan sampai teman-teman hidupnya ngepas atau malah kurang. Nah, kemarin aku bandingin juga cari, kalau di Tokyo itu living allowance sekitar biaya hidup itu 80.000. Untuk sewa akomodasi aja juga 80.000. Wah, sudah 160.000. Aku langsung mengundurkan diri untuk daftar di Tokyo waktu itu. Kayak terus kenapa sampai akhirnya saya memilih Nara? Karena di Nara itu kita bisa tinggal di dormitory, dan dormitory itu biaya rentnya hanya sekitar 10.000 yen per bulan. Nah, bedanya jauh banget kan. Jadi aku kemarin juga membandingkan ini. Penting untuk teman-teman tahu pos-pos pembagian dana teman-teman ketika dapat scholarship. Jadi saran aku jangan langsung dihabiskan semua per bulan itu, teman-teman harus bisa punya saving. Kita nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana, kalau harus tiba-tiba pulang dan teman-teman udah punya saving itu akan better sih. Jadi harus memperhatikan average sleeping allowance-nya sama accommodation rent-nya. Terus perhatikan juga transportasinya. Karena ada teman aku nih yang dia kayak ya daftar yang mana aja lah yang jelas lulus. Terus dia baru tahu ketika sampai di Jepang ternyata kotanya itu cukup jauh, memakan waktu sekitar 30 menit ke stasiun terdekat, dan transportasinya itu di hari Minggu hanya ada 2 bus pagi dan malam. Terus kalau weekdays hanya ada 5 bus ke stasiun. Jadi dia harus ketika ingin keluar ke stasiun tersebut dari tempatnya dia harus naik taksi, dan taksi itu rate-nya starting dari anggaplah 1.000 yen. 1.000 yen itu sekitar 100.000. Itu akan mangkos banget kalau teman-teman tidak memperhatikan transportasi kotanya. Jadi ini penting banget apakah ada stasiun terdekat, apakah bisa ditempuh dengan jalan kaki dari lokasinya teman-teman nanti ke stasiun terdekat. Karena kita pasti mau nggak mau akan sering melakukan aktivitas kemana-mana. Udah di Jepang masa nggak jalan-jalan? Kalau aku itu sih. Terus yang aku perhatikan adalah sightseeing area. Aku nggak mau tinggal di kota banget karena mahal, tapi juga nggak mau tinggal di desa banget karena nggak ada apa-apa, mahal. Kalau mau ke kota mahal dan jauh. Karena transportasi di Jepang itu jauh. Sightseeing area ini menurut aku penting banget karena tujuanku ke Jepang bukan hanya belajar, tapi juga jalan-jalan. Kayak aku pengen explore Jepang karena dengan sightseeing itu salah satu cara kita untuk menghilangkan stres. Sudah stres 1 minggu Senin sampai Jumat di kampus belajar, riset. Terus masa iya Sabtu Minggu juga masih di dormitory, masih di Apato, udah di Jepang. Kayak cobalah untuk experience sightseeing-nya juga. Nah, ini aku penting. Aku salah satu alasan kenapa pilih Nara karena dia itu dekat dengan Kansai, dekat dengan Kyoto, dekat dengan Osaka, dekat dengan Kobe, dekat dengan Nagoya, yang jarak tempuhnya itu hanya sekitar 1 jaman. Kalau di Tokyo aku harus ke Jepang, di Tokyo aku pengen sightseeing ke Osaka, ke Nara, ke Kyoto itu aku butuh waktu sekitar 7 jaman naik bus yang murah. Tapi kalau naik Shinkansen bisa 2 jam, hanya mahal banget. Jadi aku memperhatikan itu juga. Terus yang paling penting adalah ada nggak sih komunitas Muslim di sana? Mudah nggak sih dapat makanan halal di sana? Karena
seperti yang kita tahu, Jepang itu mostly bukan orang Muslim kan. Kalau aku ya, kalau dari aku pribadi, aku harus tahu nih akses untuk membeli makanan halal, setidaknya daging halal, makanan itu ada atau enggak. Karena ada juga yang kayak di desa itu malah nggak tahu Islam itu apa, Muslim itu apa, dan sangat bahkan dia nggak akan bisa makan daging misalnya karena nggak ada yang halal, ataupun bisa beli online hanya butuh waktu tapi sedikit lebih mahal. Terus Muslim PPI community penting karena kita menurut aku bukan hanya kita harus tetap belajar tentang, harus tetap bergaul dengan orang-orang yang seiman kalau menurut aku ya. Jadi ini hal yang aku perhatikan juga. Terus yang selanjutnya adalah international airport transport. Tempat teman-teman itu jauh nggak dari airport? Butuh berapa lama? Apakah teman-teman harus butuh 1 harian, 1 malam pakai bus, naik bus ke airportnya atau gimana? Atau hanya kereta bisa 30 menit bisa. Itu teman-teman harus make sure, karena ketika datang barang teman-teman itu pasti nggak sedikit. Kalau lokasinya jauh, teman-teman akan struggle untuk nenteng barang-barangnya. Apa kalau mau ada taksi, impossible sih, too expensive kalau aku untuk naik taksi di Jepang. Nah ini aku cara prioritasnya kasih gini juga, jadi di list. Misal kemarin Tokyo, Osaka, Iwakuni, living allowance-nya sekitar gini, rata-rata ya, terus akomodasinya seperti ini, transportasinya banyak, ada yang limited tapi oke. Nah, di Nara aja hitungan transportasinya itu masih limited, kayak kita harus 2 jam, kayak sejam sekali. Nah, kalau di Tokyo kan kayak 15 menit, 10 menit ada. Nah, ini aku kasih skor-skor, paling banyak 5, paling sedikit 1. Nah, nanti dapat nih hasilnya, misalnya 21, itu yang paling tinggi kan. Terus teman-teman buat di dalam, kuadrannya. Di sini University Life dan possibility untuk bisa dapat beasiswanya, di sini daily life-nya. Semakin tinggi skornya, teman-teman tempatkan di kuadran ini. Jadi aku list nih universitas, dari list universitas ini yang udah aku list, yang mana yang masuk di sini, itu yang aku daftarin pertama. Jadi aku nggak lihat 3 universitas dari 3 kelompok ini dulu, aku langsung ke sini. Yang mudah untuk daftar beasiswanya, peluang beasiswanya besar untuk didaftar. Aku suka belajarnya di sana, aku suka topiknya, ada orang Indonesia, aku suka senseinya, dan aku suka daily life-nya karena satu nggak terlalu tinggi, akomodasinya murah, transportasinya dekat kemana-mana, ada Muslim community dan dekat dari airport. Nah itu teman-teman nanti akan ada dapat nih pembagian tiap kampusnya. Nah itu yang teman-teman harus perhatikan kalau saran aku ya ketika teman-teman daftar beasiswa. Terus selanjutnya kalau udah ada list universitasnya, baru teman-teman kontak profesor. Nah cara untuk, karena seperti yang tadi aku bilang, profesor atau sensei itu jadi orang yang akan sangat berperan terhadap nasib teman-teman ketika belajar di Jepang. Yang teman-teman harus perhatikan ketika menghubungi sensei, baik itu teman-teman daftar GTG atau Yutuyu, teman-teman nanti juga akan berhubungan dengan sensei. Nah, gimana cara menghubungi sensei itu? Tujuannya kita nanya, sensei, aku mau sensei itu kepala lab lah, tempat di mana kita akan belajar sama dia. Nah, yang perlu diperhatikan pertama, satu, teman-teman harus punya good understanding tentang topik yang akan teman-teman lakukan, riset teman-teman. Nah, itu kan teman-teman kalau misalnya sesuai dengan tugas akhirnya, better sih. Jadi, kalian tinggal baca-baca publikasinya dia, baca-baca tentang topik terkait. Terus kalau bisa jangan hanya publikasi dari di lab itu, tapi bisa juga publikasi dari negara lain atau dari kampus-kampus lain di Jepang. Terus teman-teman harus memperhatikan bahasa Inggrisnya itu beneran usahakan seminim mungkin grammatical errornya. Jadi gunakan English yang grammarnya bagus. Nah, kalau misalnya teman-teman ketika mengemail sensei, saran aku jangan email sensei, jangan email
2 sensei di waktu yang bersamaan. Misal tadi dari sini ada 5 nih, ada 5 universitas nih yang masuk di kuadran ini. Terus teman-teman langsung kirim 5-5-nya ke sensei tersebut untuk daftar, untuk menanyakan apakah teman-teman bisa jadi studennya dia atau enggak. Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Karena apalagi jika topiknya sama ya. Karena setiap sensei di Jepang itu saling koneksi. Mereka suka ketemu di conference, terus mereka suka melakukan study research bersama-sama, jadi mereka saling tahu lah. Nah, jadi jangan kirim 2 email yang sama, 2 email, jangan kirim 2 email ke 2 sensei yang berbeda di waktu yang sama. Karena kalau misalnya teman-teman kirim nih di sensei A, B, C, D, terus A sama B balas emailnya teman-teman cepat, dan teman-teman nggak enak untuk nolak. Sebisa mungkin bukan teman-teman yang menolak sensei, tapi teman-teman yang ditolak sensei. Dan kalau teman-teman udah diterima sensei, udah itu aja, nggak usah pindah ke sensei-sensei lain. Karena kalau misalnya teman itu nggak terlalu bagus sih attitude-nya kalau kayak gitu. Karena kalau misalnya nanti nih ternyata teman-teman udah nolak terus ikut di sensei B, ada kemungkinan nanti teman-teman itu akan ketemu lagi dengan sensei A di conference tersebut. Jadi kan nggak enak. Tunggu waktu 2 minggu. Jadi email satu-satu dulu. Email sensei A. Yang paling teman-teman mau nih, misal aku kemarin Nara. Nah, pilihannya ada Nara, Kyoto, Kobe, Osaka, baru Tokyo. Tokyo paling terakhir. Aku kirim dulu yang di Nara. Nah, kita tunggu sampai 2 minggu. Kalau misalnya teman-teman setelah 2 minggu si sensei A ini nggak ngebalas, baru teman-teman boleh email sensei B. Nah, setelah teman-teman email sensei B, terus si sensei A baru balas, teman-teman bisa bilang, maaf, aku udah keterima di sensei B, aku udah nunggu sensei selama 2 minggu tapi belum ada jawaban. Nah, itu teman-teman punya justification kenapa teman-teman nolak dia. Terus biasanya kalau misalnya sensei sudah email, teman-teman itu langsung reply emailnya juga. Nah, aku kemarin alhamdulillah kontak Matsumoto ini sensei aku, kontaknya di hari Jumat, dan alhamdulillah hari Senin udah dapat jawaban dan aku boleh join ke labnya dia. Hanya sebatas email itu aja, nanya possibility kalian bisa bisa belajar dengan dia atau enggak. Nah, apa sih yang akan tuliskan di email? Yang pertama, subjeknya harus jelas. Apa keinginan teman-teman? Misal asking a possibility to be your student misalnya, itu bebas. Terus yang kedua, teman-teman harus introduction. Teman-teman siapa, universitas di Indonesianya dari research areanya apa, terus selama S1 itu teman-teman ngapain aja, apakah ada achievement di researchnya teman-teman. Misal contoh researchnya teman-teman itu udah dipublikasikan di jurnal A, B, C misalnya, itu teman-teman explore juga di introduction-nya teman-teman. Terus reason contacting dia apa, misal karena pengen jadi studentnya dia, karena topik. Terus teman-teman kan tadi udah baca nih publication-nya, teman-teman bisa mention juga, aku udah baca publication sensei ABC dan aku tertarik dengan konsepnya ini. Terus teman-teman bisa jelasin di research-nya. Kenapa teman-teman harus elaborate itu, supaya sensei ini aware, kamu ini serius untuk mau belajar dengan saya karena udah baca publikasi saya. Jangan mention alasan yang klasik, aku suka mimpiku untuk belajar di Jepang, kayak itu alasan klasik banget dan semua orang punya mimpi seperti itu. Jadi di sini teman-teman harus lebih spesifik reasonnya, kenapa sampai sensei ini. Bisa juga reasonnya publikasinya, atau tapi paling enak sih reason dengan publikasi, karena itu udah menunjukkan kalau teman-teman serius untuk belajar dengan dia. Terus jelaskan juga planningnya apa. Kayak teman-teman misal kalau yang daftar GPG udah dapat beasiswa nih, teman-teman bisa bilang, aku udah punya beasiswa sekian dan prosesnya seperti ini, dan tinggal tunggu LOA dari letter of accept dari sensei. Tapi kalau teman-teman nggak dapat beasiswa, bisa juga kayak bilang aja aku belum punya beasiswa tapi aku berencana daftar beasiswa
A, B, C, D, detailnya ini, dan aku butuh dokumen ini dari sensei. Nah, karena kalian kan udah tahu nih dari sini beasiswa apa yang teman-teman bisa daftari. Misal kalau di beasiswa ini aku punya planning untuk daftar beasiswa ini. Itu menunjukkan kalau teman-teman ada effort lebih untuk bisa belajar di situ. Terus di sini asking possibility, apakah bisa join dengan kondisi teman-teman yang sekarang yang belum punya beasiswa, apakah ada possibility untuk bisa daftar tetap jadi mahasiswanya sensei kalau nanti dapat beasiswa, ataupun kalau teman-teman berencana dengan biaya sendiri dulu, itu dibilang aja semuanya ke sensei kondisinya teman-teman. Terus yang terakhir harus mengattach CV-nya teman-teman dan jurnal publikasinya teman-teman. Kalau misalnya belum ada jurnal publikasi, lampirkan abstrak dari tesis teman-teman juga bisa, yang bahasa Inggris ya. Ini contoh yang kemarin aku buat untuk kirim email ke sensei. Sebenarnya strukturnya nggak terlalu mirip ini, tapi kurang lebih sama. Nah, ini aku nggak buat sendiri, aku dibantu sama temanku untuk ngecek berkali-kali bolak-balik, ngecek apakah Inggrisnya udah benar atau enggak. Ini kita boleh skip aja. Kalau teman-teman mau contohnya, nanti aku bisa forward. Nanti aku minta kirimin ke Kuka Muda untuk forward ke teman-teman kalau misalnya pengen lihat contohnya. Nah, yang tadi Max Scholarship Selection Process. Tadi aku lebih fokus ke Max. Nah, kenapa aku pilih daftar U2U instead of GTG? Karena menurutku peluang lolosku lebih banyak di U2U. Karena habis buat nih perbandingannya, kayaknya aku possibility-nya lebih tinggi untuk diterima di U2U daripada GTG. Kenapa? Karena satu, dokumennya kan dikirim ke Jakarta, seleksinya semua di Jakarta, dan seleksinya aku udah membayangkan nih, wah seleksinya dari semua orang lulusan-lulusan terbaik lah di Indonesia. Terus aku kayak langsung pesimis, kayak enggak deh, aku prefer yang U2U. Ini dokumennya satu dikirim ke Jakarta, terus dua yang dikirim langsung ke universitas di Jepang. Sebenarnya jenis dokumennya sama, bedanya persis sama. Bedanya hanyalah di U2U teman-teman harus udah punya LOA, harus punya udah letter of assessment, harus udah ada sensei yang mau ngasih teman-teman kesempatan untuk belajar di labnya. Jadi LOA itu dari ngobrolan teman-teman, LOA itu dari senseinya teman-teman. Nanti senseinya yang akan kasih LOA. Ini nggak harus ada LOA di situ. Terus testing. Ini Japanese sama English. Terus ini ya lebih menantang sih, tesnya itu tentang matematika dasar, tapi menurutku nggak dasar sih, kayak diferensial, diferensial, logaritma, integral dan teman-temannya. Terus bisa juga tentang tesnya teman-teman, bisa juga tentang spesifik topik yang diminta. Tapi bisa juga textingnya itu atau selection prosesnya itu hanya dokumen. Nah, kemarin aku kenapa pilih NICE, karena seleksinya itu Unhas kan punya kerjasama dengan NICE, dan seleksinya itu hanya berkas. Jadi aku nggak ada seleksi matematika, nggak ada interview, nggak ada apa-apa, cuman berkas aja yang aku kirim. Makanya itu alasan pertama kenapa pilih NICE. Terus interview ini di Jakarta. Nah, ini menarik, interviewnya beda-beda. Ada yang teman-teman harus ke Jepang, biayanya ditanggung sendiri, tapi tergantung dari kerjasama masing-masing kampus. Ada juga yang online interview, dulu masih pakai Skype. Ada teman aku di geologi, dia daftarnya Akita University dan tesnya itu online interview. Terus ada juga yang tesnya di Indonesia kampus kerjasama tersebut. Misal Unhas, Kyushu, dan Ehime itu kan kerjasama, Unhas dengan Ehime, Unhas dengan Kyushu. Dan pada saat itu tes untuk penerima beasiswa S2 dari Unhas dilakukan di rektoratnya Unhas di Tamalan Rea. Nah, itu bisa juga, tergantung. Jadi teman-teman pilih aja, bukan pilih. Ini depend on university, depend on kerjasama tiap kampus. Jadi nggak ada strict. Kalau ini udah pasti di Jakarta.
Terus nextnya, kalau teman-teman daftar beasiswa dan dinyatakan lulus dari MES GTG, teman-teman baru nyari sensei, baru email sensei kayak ini. Terus baru dapat LOA, LOA-nya itu nanti dikirim ke Kedubes yang menunjukkan kalau teman-teman keterima di universitas tersebut. Terus kalau ini teman-teman udah lolos seleksi dari universitas, nanti universitas yang akan mendaftarkan nama teman-teman di Max. Kuotanya beda-beda. Nah, tapi umumnya rata-rata itu kuota Max tiap kampus itu 5 orang, 5 S2, 5 S3. Nah, tapi saingan teman-teman, kalau di sini kan saingan seluruh Indonesia. Kalau di sini saingannya dari seluruh dunia yang punya kerjasama dengan itu. Misal ada 10 orang nih yang lulus untuk masuk ke universitas, tapi kuotanya hanya 5. Ada dari Thailand, ada dari India. Nah itu kita nggak tahu nih gimana proses seleksinya karena universitas yang merekomendasikan nama kita. Hanya Yutuyu itu nggak banyak yang tahu. Nggak banyak orang, bukan nggak banyak sih. Orang malas untuk cari tahu informasinya karena dia harus ngecek masing-masing di universitasnya kan. Jadi biasanya di sini nggak banyak yang tahu, saingannya juga nggak banyak. Aku kemarin yang dari Indonesia cuma sendiri. Karena mungkin informasinya nggak banyak yang tahu. Terus benefitnya adalah sama, benefit itu besar beasiswanya, ini sama. Terus program research student itu program 6 bulan sebelum memulai S2. Nah, kalau di GTG ini wajib untuk ikut 6 bulan. Jadi total kalau S2-nya teman-teman 2 tahun tambah 6 bulan, jadi 2,5 tahun teman-teman stay di Jepang. Nah, kalau untuk yang Yutuyu dia nggak ada research student, tapi langsung direct ke master program. Oke, lanjut. Nah, ini kehidupan di NAIS. Yang pertama tentu aja research. Di Jepang itu beda sama di Eropa. Dia fokus ke research, S2-nya itu fokus ke research. Jadi kita belong tuh setiap lab. Setiap mahasiswa harus punya lab yang mau menampung dia. Nah, kita nanti dikasih desk, kayak tempat untuk belajar, untuk melakukan research, difasilitasi. Terus ada juga kelasnya itu unik. Jadi kalau di NAIS, aku nggak tahu kalau di kampus lainnya. Kalau di NAIS itu setiap mata kuliah itu punya versi bahasa Jepang dan versi bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman ambil versi bahasa Jepang, biasanya nggak ada tes di akhir semester. Di akhir semester. Nah, kalau bahasa Inggris biasanya pakai tes. Aku pernah nih kepedean ambil kelas bahasa Jepang, nggak ada yang aku ngerti, ya Allah, jadi aku nyerah. Saat itu aku nggak mau lagi ambil kelas bahasa Jepang, ambilnya kelas bahasa Inggris. Beberapa mata kuliah juga nggak ada ujian, hanya kayak kumpul tugas akhir aja di akhir semester, karena mereka nggak terlalu peduli dengan bukan nggak terlalu peduli, ini kelas bukan menjadi prioritas adalah riset. Terus ada study group, jadi tiap minggu setiap orang akan present tentang jurnal apa yang dibaca dan apa yang menarik dari jurnal itu. Jadi kita harus present ke sensei dan teman-teman satu lab. Terus ada monthly lab meeting, biasanya dilakukan di luar lab. Ini kemarin di rumah sensei, bisa di rumah sensei, bisa di luar kota, dan sambil kayak party. Terus learning math. Nah, untuk mahasiswa S2 itu wajib untuk belajar matematika di lab. Jadi tiap minggu kita juga ada kelas matematika. Nah, tiap orang akan akan dapat giliran untuk present apa yang udah dia pelajari minggu lalu, kayak gitu. Karena untuk bidangku sendiri NLP harus strong di matematika. Terus yang selanjutnya adalah harus tulis jurnal. Kalau udah melakukan riset, teman-teman harus tulis jurnal dan submit ke conference. Terus ada weekly update dengan sensei. Nah, ini mirip dengan kerjaan. Ketika kita weekly update dengan atasan, kayak minggu ini kita akan ngerjain apa, hasil risetnya seperti apa, itu kita update selalu ke sensei. Jadi sensei tahu, oh progres riset kita seperti ini, oh ini udah bisa dipublish di jurnal sampai tahap ini, oh ini kamu harus coba cari ganti algoritmanya lagi. Nah, ini dibahas semua di weekly one-on-one. Jadi kita hanya berhadapan dengan sensei. Ini tergantung dari senseinya masing-masing. Kalau temanku di kita, dia tiap hari sama senseinya. Kalau aku hanya weekly. Terus pengajian Naister, jadi kayak tiap 2 minggu sekali. Jadi sebulan 2 kali itu kita ada kumpul dengan orang-orang Indonesia sambil makan-makan juga.
belajar tahsin juga di Masjid Kobe. Terus yang paling penting adalah jalan-jalan. Aku tiap minggu itu harus keluar lah, nggak mau di kampus kayak udah Senin sampai Jumat di lab, kan labnya juga bebas nih, mau ke lab, mau kerja dari mana aja sebenarnya bisa. Tapi mau kerja biasa sampai begadang-begadang malam sampai jam 1 di lab baru pulang. Nah itu weekend aku nggak mau buka laptop sama sekali, aku lebih pilih explore Jepang. Oke, kurang lebih itu waktunya. Masih ada nggak ya Kak? Mungkin sambil boleh tanya jawab dulu kali ya, Emi ya. Kira ada teman-teman yang mau tanya mengenai penjelasan dari Emi sambil kalau misalnya nggak ada, nanti kita ke part berikutnya. Oke, tapi untuk sesi 1 sudah selesai materinya ya Emi ya? Iya, yang beasiswa. Tapi masih ada waktu nggak Kak? Boleh, silakan. Paling ini sih, kalau teman-teman di sini masih ada yang S1, terus mau daftar source kayak pertukaran pelajar lah, tapi nggak beneran pertukaran pelajar juga. Saran aku sering-sering lah main ke kalau di Unhas sih, direktorat itu punya, karena Unhas itu punya banyak kerjasama dengan universitas luar untuk melakukan pertukaran pelajar ternyata. Nah itu teman-teman bisa explore di situ, atau kalau misalnya kalian ngerasa kampus aku nggak ada kerjasama nih dengan universitas-universitas di luar, itu teman-teman bisa cari sendiri, cari aja short term in Osaka University, study Japanese in Kanazawa. Itu pasti lebih dari 80% kemarin banyak banget universitas itu yang menawarkan atau mencari mahasiswa asing yang ingin belajar bahasa Jepang di universitas mereka. Dan karena JASO itu memberikan beasiswa untuk short term. Nah, walaupun mungkin hanya sekitar 80.000 yen per bulan, tapi insya Allah cukup untuk teman-teman kalau mau daftar. Itu sih paling Kak, mau nambahin aja. Thank you.